Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Irsyad Fauzi, dipanggil Irul. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka semester 2, Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 055919282. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang terkait dengan tugas dalam TUTON, yaitu dengan mata kuliah struktur data. Dalam hal ini kita membuat untuk sebuah program sederhana yang mana itu nanti berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan tipe-tipe data yang dibuat, kemudian variabelnya apa, kemudian, hasil dari sebuah pemrograman sederhana tersebut akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Jadi pada soal kali ini, kita membahas tentang bahasa pemrograman Java yang mana untuk menjelaskan, struktur datanya, kemudian tipe datanya dan deklarasi variabelnya, yang mana dalam soal tersebut sudah kita kantongi dulu, kita identifikasi dulu apa yang menjadi pokok bahasanya akan kita buat dalam bahasa pemrograman Java kali ini. Untuk kali ini, aplikasi yang saya gunakan yaitu menggunakan Eclipse, yang mana mungkin sudah banyak orang tahu juga mengenai Eclipse ini. Untuk cara pasangnya mungkin tidak saya jelaskan di sini, dan untuk kali ini video ini hanya menjelaskan tentang apa yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi sebenarnya eh, panjang durasinya apabila saya membuat program terlebih dahulu. Sebenarnya bisa diedit, tapi lebih baik kita natural saja karena apa yang menjadi, pokok bahasanya ketika kita membuat sebuah program itu bukan bagaimana caranya, karena zaman sekarang itu AI sudah canggih, membuat program sederhana aja semua orang bisa, siapa saja bisa dengan menggunakan AI. Tapi ketika menemui data, menemui, suatu error, itu mereka tidak bisa menganalisis kenapa mereka error di situ, kenapa kan tidak tidak tahu di mana alurnya karena kebiasaan copy paste, tidak tahu di mana masalahnya. Nah, kalau kita sudah memahami apa yang program itu kita buat, ya itu yang harus kita pecahkan sendiri nanti ketika kita mendapatkan error atau masalah, tidak stuck hanya di situ. Baiklah, tidak perlu panjang lebar. Di sini saya sudah mempunyai atau sudah membuat, program sederhana yang berbasis Java ini, yang mana yang akan saya jelaskan satu persatu mungkin secara detail, tapi dalam durasi yang cukup singkat ini mungkin, banyak mungkin hal-hal yang tidak saya jelaskan secara detail sekali mengingat, durasi yang sangat terbatas ini. Baiklah, ketika kita sudah membuat program ini, ini mungkin dari sebelah sini ya saya jelaskan tentang, bagaimana cara program ini dibuat. Jadi ketika kita membuat program baru, itu dalam sebuah aplikasi, kalau saya menggunakan, Eclipse, itu kita membuat new atau lembar kerja baru, yaitu menggunakan file bisa new, kemudian new di sini juga bisa, kemudian project baru. Nah, ini juga bisa, kemudian di sini juga bisa. Nah, nanti yang mana dalam pembuatan, dokumen atau lembar kerja baru ini, kita ikuti langkah-langkahnya, kemudian kita juga menentukan program apa yang kita buat, yang jelas kita menggunakan struktur bahasa pemrograman Java. Kemudian dalam hal ini, saya menyimpannya, sudah saya simpan untuk dalam folder tugas struktur data, yang mana di dalam tugas struktur data ini saya simpan lagi ke dalam sub yang namanya struktur data. Makanya dalam hal ini, ketika kita menuliskan sebuah variabel di sini, kita harus memanggil dulu apa package-nya apa, itu struktur data. Oh, jadi struktur data ini ialah sumber dari subfolder atau sub tempat data ini program ini disimpan. Jadi kalau ini nggak ada, ya pasti nggak bisa berjalan programnya, sudah pasti. Makanya di sini ada struktur data dulu yang harus kita panggil, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini ada import Java Util Link List. Nah, maka di sini inilah menjadi salah satu bahasan kita kenapa kita menggunakan bahasa pemrograman Java yaitu link list yang sudah soal tadi sudah dijelaskan ya. Nah, kemudian ini public class, kemudian main. Nah, ini juga sangat penting. Jadi ketika kita membuat sebuah program, kita harus memperhatikan juga public class-nya ini. Ini ketika kita salah menuliskan kata misalkan ya, M-nya saja kita menggunakan huruf kecil. Nah, ini tidak bisa berjalan. Kenapa? Ya karena sudah saya coba. Kenapa? Kok nggak bisa jalan ya? Karena sudah menemui masalah itu tadi. Mungkin hanya sepele, kelihatannya sepele. Tapi kalau memang program itu tadi nggak kita buat dari sederhana mungkin ya kita tidak tahu kenapa kita stuck di situ. Ada error di situ ya kita nggak tahu. Jadi sudah menemukan. Nah ini berasal dari mana ini? Dari main Java ini nama apa namanya ya? Lupa saya apa namanya. Nah pokoknya ini dari sini. Nah namanya. Nah jadi main ini berasal dari main Java ini. Nah, ini sama saja ya. Ini juga manggil bahwasannya memang dari string arts ini dari sini. Nah, dalam nomor satu tadi kita untuk disuruh untuk membuat variabel float untuk menyimpan angka desimal. Nah, dalam hal ini angka desimal itu menggunakan tipe data float ya, menggunakan tipe data float. Kenapa tidak menggunakan integer, tidak menggunakan atau yang bukan float ibaratkan? Karena dalam hal ini bahasa pemrograman Java itu akan membaca data itu sebagai, double. Ibaratkan berarti ini bukan data di belakang angka komanya itu nggak ada nol nol misalkan, nah itu. Jadi kita menggunakan tipe data float. Nah, kenapa di sini float? Nah ini float kan tipe datanya, kemudian variabelnya apa? Struktur baris. Ini sesuai ya, sesuai dengan apa yang menjadi pokok bahasa dalam soal. Kemudian kita menggunakan operator sama dengan
Nah, ini sama dengan ini disebut dengan operator, operator yang ada di dalam Java. Kemudian kita masukkan 12,25. Ingat, karena di sini angka desimal angka pecahan, bukan angka misalkan 12,00 atau 12 saja atau dan lain sebagainya, maka di sini harus ditambahkan F. F ini apa maksudnya? Ini adalah float. Jadi seperti itu. Untuk menggunakan variabel float untuk menyimpan angka desimal. Nah, ini apa? Ini adalah komentar. Jadi, komentar ini diawali dengan tanda garis miring 2 atau double slash ya. Nah, ini tidak akan terbaca. Tidak akan muncul di output maksudnya. Bukan terbaca, kita sebagai bukan. Ini tidak akan muncul di output ketika kita sudah menjalankan programnya. Jadi, soal yang pertama sudah terjawab untuk membuat atau untuk menyimpan angka desimal menggunakan tipe data float, kemudian variabelnya struktur baris dengan operator sama dengan 12,25 yang diikuti tanda F yaitu tanda float, tipe datanya float untuk menyimpan sebuah angka desimal. Oke, lanjut yang nomor 2, variabel string untuk menyimpan teks. Nah, ini juga. Jadi di sini tadi sudah tipe datanya float, sekarang string. String, apa string? String itu adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan teks. Nah, jadi ini variabelnya misalkan tadi sudah dijelaskan ya, variabelnya susunan kata baru. Maka di sini adalah kita ikuti susunan kata baru tanpa spasi, kemudian operator sama dengan, kemudian tanda petik 2. Ini harus penting ini. Kenapa? Karena ini nanti yang akan muncul di dalam eee, output-nya gitu. Kemudian di sini merupakan struktur data Java. Loh, kenapa di sini ini kok cuman tulisan seperti biasa ya? Kan string, tipe datanya string gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu membuat array satu dimensi yang berisi 8 angka. Tapi di sini saya jelaskan bahwasanya array ini menggunakan tipe data integer. Kenapa integer? Karena di sini adalah isinya berupa angka. Nah, di sini integer, kemudian diikuti tanda buka kurung dan tutup kurung siku. Kenapa? Karena di sini ya memang integer seperti itu. Jadi harus diikuti tanda itu. Kenapa di belakang integer? Kenapa tidak di belakang variabelnya? Kenapa di buka kurung siku, tutup kurung siku ini berada di belakang tipe datanya? Kalau misalkan di belakang variabelnya bisa nggak? Bisa, bisa. Tetapi untuk lebih rapinya, menurut saya itu berada di belakang tipe datanya. Karena untuk mengelompokkan apa yang menjadi isi yang ada di dalam isi dari tipe data variabelnya. Misalkan ini ya, contohnya seperti ini. Integer, buka kurung, tutup kurung siku, kemudian variabelnya 8 angka, operatornya sama dengan, kita kurung kurawa, 10, 12, 18, 23, dan selanjutnya dan seterusnya. Nah, ini, tanda ini misalkan, ini diibaratkan, ini adalah rumahnya masing-masing. 10 ini punya rumah, 12 ini punya rumah, 18 ini punya rumah. Ini, mereka ini kalau dalam hal ini, itu tipe datanya, ini isinya tidak bisa diganti-ganti arraynya. Jadi, memang sudah seperti itu, gitu. Misalkan hal ini kita rubah karena ini sudah default ya, default seperti itu, maka di sini kita menggunakan tipe data integer, kemudian diikuti dengan variabelnya 8 angka, itu seperti itu. Kemudian selanjutnya, dua dimensi berbentuk matriks 3 kali 3. Nah, tadi sudah kita identifikasi juga di dalam soal tadi, maka array 2 dimensi berbentuk matriks 3 kali 3 ini kita buat dalam tipe datanya string. Ya, kenapa string? Karena di sini kita akan menyimpan sebuah susunan angka yang berbentuk matriks 3 kali 3. 3 kali 3 itu maksudnya, eee ke samping 3 ke bawah 3. Merubah dalam bentuk, array, array 2 dimensi berbentuk matriks 3 kali 3, maka di sini kita menggunakan tipe datanya string, kemudian diikuti variabelnya 2 angka, sama dengan kurung kurawa. Nah, kenapa kurung kurawanya ada di sini nih? Nah, karena ini adalah menghimpun menghimpun, isi yang ada di sini. Nah, ini menghimpun isi yang ada di sini. Jadi, ketika ini adalah isinya, nanti ini berkaitan dengan output-nya ada kaitannya. Kalau ini misalkan kita ini lebih rapi ya, kalau kita misalnya misalnya lebih rapi itu ibaratnya kita tahu, program ini dari mana asalnya, mulai dari mana, dan isinya di mana itu kita tahu. Itu karena lebih rapinya seperti itu. Kalau kita membuatnya acak-acakan, ketika kita error, ya bingung sendiri. Ya kalau misalkan kita itu tahulah asal muasal dari situ, tetapi kalau sudah programnya berbentuk besar, besar sekali, maka kita akan kebingungan. Jadi lebih singkatnya kita menggunakan, kurung kurawa ini agar lebih rapi, kemudian isinya di sini. Tipe datanya adalah string. Nah, kenapa? Array 2 dimensi berbentuk matriks 3 kali 3. Kita urutkan, yang sini 3, yang sini 3, yang sini 3, kemudian ke bawahnya juga ini 3, ke bawahnya 3, ke bawahnya 3. Ini 3 kali 3 berbentuk matriks 3 kali 3 array 2 dimensi. Kemudian selanjutnya kita membuat linked list untuk menyimpan data angka secara dinamis. Nah, linked list ini kenapa menggunakan integer? Karena di sini adalah data yang dimasukkan adalah angka. Urutan list angka yaitu sama dengan operator sama dengan new linked list, kemudian urutan list angka. Nah, list angkanya ini menggunakan titik add. Ini maksudnya kenapa? Karena ini list angka. Dalam hal ini, dalam list angka linked list integer ini angkanya bisa berubah. Ini angkanya bisa berubah atau tidak tetap. Maka di sini adalah ada add. Linked list integer ini kita menggunakan, eee DD ini agar maksudnya seperti ini maksudnya. Ketika ini tidak ada satu, angka ini tidak ada satu, misalkan ini 28 dihapus nih, 33 naik, 47 naik, 59 naik.
Itu, karena ini tidak tetap. Nah, bahasanya tidak tetap, bisa berubah-ubah. Kalau yang tadi di sini, ini tetap, tidak bisa berubah. Kalau ini tidak tetap. Misalkan, kita merubah atau menghapus salah satunya, ya itu nggak apa-apa, nggak masalah, karena linglist ya. Nah, sekarang tugas kita adalah untuk menjalankan programnya. Jadi di sini untuk menjalankan programnya, kita harus, membuat sebuah program output yang mana agar program itu tadi, agar program tersebut bisa berjalan dan kita mengetahui apa yang telah kita buat. Yang pertama kita membuat, komentar output ini ya. Kita di sini membuat sistem output in, ya ini adalah tipe data dan variabel yang digunakan untuk, eee, menghasilkan output-nya, karena di sini ada print in ya, print in ini untuk menghasilkan output. Output itu keluaran keluaran apa yang sudah kita, buat programnya. Nah, di sini ini isinya hasil program struktur data by Harold Istatrosi. Nah, ini bisa dihapus sesuka hati ya, bisa misalkan seperti ini aja, bisa bisa boleh ini seperti ini juga boleh, ini juga bisa. Kemudian di sini menampilkan nilai float. Nah, yang pertama tadi soalnya adalah menampilkan nilai float. Nilai float yang ini 12,25. Ini nanti berjalan ketika kita sudah run atau menjalankan program ini. Nah, ini sama nilai variabel struktur value float ada. Nah, ini kenapa saya tambahkan? Ini sebenarnya pun tidak harus seperti ini, tidak. Ini hanya agar supaya supaya ini lebih rapi dan lebih mengetahui apa yang diminta oleh, output atau hasil. Jadi kalau kita cuman angkanya saja tahu-tahu keluar 12,25 ini apa kan nggak tahu, tapi kita menjadikan penjelasan bahwasanya nilai variabel struktur value float adalah titik 2 yaitu 12,2. Nah, ini plus ini adalah operator ya, operator positif, kemudian struktur baris. Nah, struktur baris ini dari mana? Inilah variabel yang kita panggil dari mana? Dari sini. Nah, ini ketemu. Kalau misalkan ini nggak kita panggil, kalau misalkan ini salah kita panggil dengan susunan kata baru, ya ini yang keluar bukan 12,25 nanti. Yang keluar malah tulisan ini, pokoknya struktur data Java. Nah, seperti itu. Apa salah? Kok di sini yang kita nyafut malah yang keluar teks yang tadi. Nah, itu seperti itu. Maksudnya seperti itu. Kemudian menampilkan string. Ya, ini menampilkan string itu berarti menampilkan teks yang ada yang telah kita buat di atas tadi. Isi variabel susunan kata baru string adalah titik 2. Plus ini maksudnya bukan ditambah ya, ini adalah, maksudnya spasinya spasinya untuk memanggil sebuah variabel yang ada di dalam program sini. Nanti tulisannya keluar yang ini. Selanjutnya menampilkan array satu dimensi, sama juga ini array satu dimensi 8 angka, ini isinya seperti ini. Ini juga for, kenapa menggunakan for, kemudian integer karena untuk menghasilkan array satu dimensi. Kemudian sistem output in, kemudian di sini, nah ini juga sama sistem output-nya ini tadi tidak diberi koma. Nah, ini masih masih lanjutan ya, masih lanjutan dalam program tadi di sini. Maka di sini kalau misalkan yang tadi saya jelaskan ada angka masih di belakangnya sebelum ujungnya angka tersebut itu masih diberi koma. Kalau sudah mentok sampai angka tersebut maka program tersebut tidak diberi koma. Fungsinya apa? Tujuannya apa? Ya sebenarnya agar program itu terlihat bagus, terlihat rapi, kalau tidak acak-acakan. Lah kalau kita membuat program acak-acakan ya kita sendiri bingung, menjelaskannya bingung, ketemu masalah lebih bingung lagi. Selanjutnya menampilkan ya, kita jalankan programnya. Kita klik kanan di sini bisa. Di sini ya, di sini juga bisa. Oke, nah, kita sudah mengetahui apa hasilnya. Nah, ini harus kita pindahkan dulu ya di sini. Nah, oke. Jadi outputnya, oh cara cara menjalankannya gimana? Kalau di Eclipse ini kita misalkan klik kanan di sini atau di sini nih. Ini kalau klik kanan di bagian eh, apa programnya itu kita langsung di sini ditujukan kepada tombol run as atau run as. Kita pencet, kita klik One Java Application atau run dan nanti programnya berjalan. Tapi di sini juga ada tombol. Di sini kita menjalankan atau menjalankan program yang namanya main. Nah, ini main ini kita klik. Nah, maka akan muncul output yang seperti ini. Hasil program struktur data. Ini berasal dari mana? Ya, ini tadi yang saya buat. Nah, ini tipe data yang di sini ya, yang berdasarkan kata yang saya buat tadi. Maka di sini bisa saya rubah-rubah tadi yang warna biru ini. Nah, kemudian ada variabel struktur baris float adalah 12,25. Ini sesuai dengan apa yang telah saya buat, yaitu menggunakan data float karena di situ angkanya desimal. Maka 12,25 muncul sebagai output sebagai program yang diminta. Kemudian isi variabel susunan kata baru string adalah pemrograman struktur dari Java. Ya, ini sama. Pemrograman struktur data Java ketika kita menggunakan tipe data string, maka di sini akan muncul teks yang diminta. Kemudian isi array satu dimensi 8 angka adalah 10, 12, 18, 23. Kemudian isi array dua dimensi adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Maka di sini juga sudah muncul juga array dua dimensi berbentuk matriks 3 kali 3. Kemudian yang terakhir isi rank list urutan list angka adalah 15, 28, 33, 47, 59 sesuai dengan apa yang diminta pada tipe data variabel atau isi yang berada di dalam sebuah program tadi. Oke.
Mungkin dari situ penjelasan singkat saya tentang apa yang telah saya buat di sini, mungkin tentu saja dalam penyampaian saya banyak tutur kata yang kurang pas, kurang berkenan, ataupun dalam penjelasan saya terlalu cepat, terlalu singkat, karena kembali lagi ini hanya sebuah pemahaman apabila kita membuat program itu bukan masalah kita sudah selesai nih buat program, bukan. Menurut saya pembuatan program ini adalah berkaitan dengan paham atau tidaknya ketika kita membuat program. Kalau masalah cepat-cepatan semua orang bisa cepat, semua orang bisa buat program, semua orang bisa, tapi untuk memahami, mendalami apa yang telah kita buat, menjalankan, kemudian mengetahui apa masalahnya, itu menurut saya yang paling penting. Jadi mungkin dalam hal ini banyak sekali tutur kata ataupun penyampaian saya yang tidak pas, yang kurang pas atau yang belum tepat karena jauh dari kata sempurna. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan kembali lagi apa yang menjadi pelajaran dalam mata kuliah ini. Saya akan belajar kembali, kemudian saya ingin memahami kembali, mendalami lagi agar saya benar-benar paham apa yang menjadi acuan pokok tujuan dasar tentang mata kuliah ini. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.